Menpora Zainuddin Amali santai ketika ditanya daftar jadi Wakil Ketua Umum PSSI. PSIS Semarang mau rekrut Sinteyong jadi pelatih. Liga 2 dan Liga 3 dihentikan PSSI, Menpora RI janji carikan solusi. Sinteyong mengaku kesulitan dengan psikologis pemain timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia inisial AP akan direkrut Persib Bandung. Sidang perdana kasus tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ini, Senin 16 Januari 2023. Sidang yang digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut diadakan di ruang sidang Cakra. Adapun sebanyak 800 personel aparat gabungan juga disiapkan untuk mengamankan jalannya proses persidangan tersebut. Sementara itu, belum lama ini Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan harus dituntaskan. Muldoko menyebutkan penuntasan kasus tersebut harus benar-benar berjalan sehingga publik tidak kecewa. Muldoko mengatakan jika penuntasan kasus tragedi Kanjuruhan harus mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya berkaitan dengan pasal yang didakwakan, jumlah tersangka, dan soal restitusi. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi persepsi publik yang menganggap bahwa tragedi Kanjuruhan tidak mendapatkan perhatian. Menpora Zainuddin Amali memberikan kode ketika awak media menanyakan informasi yang beredar maju sebagai bakal calon Wakil Ketua Umum PSSI. Ia tidak mengiyakan, tapi juga tak membantah rumor tersebut. Amali hanya meminta awak media menunggu pengumuman yang akan disampaikan oleh Komite Pemilihan atau KPPSSI. Tunggu saja nanti, akan diumumkan nama-nama yang akan menjadi Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan juga anggota EXO PSSI. Tunggu saja nanti, kata Amali sambil tersenyum ketika dikonfirmasi awak media di Gedung Kemenpora Senin 16 Januari 2023. Ketika ditegaskan, Amali ngeles tidak menjawabnya secara detail. Menteri asal Gorontalo itu kembali meminta awak media untuk menunggu. Salah satu anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI, Yoyo Sukawi, mendukung Sinteyong untuk bertahan di timnas Indonesia. Bahkan ia setuju apabila kontrak sang pelatih diperpanjang. Yoyo Sukawi menilai Sinteyong layak dipertahankan meski gagal mengantarkan timnas Indonesia ke final Piala AFF 2022. Saya pasti mendukung Sinteyong sampai akhir kontraknya kalau bisa diperpanjang, ujar Yoyo Sukawi. Berdasarkan pengalamannya di dunia sepak bola selama lebih dari 20 tahun, Sinteyong merupakan pelatih yang bagus. Juru taktik asal Korea Selatan itu dianggapnya membawa perubahan positif di persepakbolaan nasional. Keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI untuk menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 timbulkan penolakan dari klub dan para pemain. Hari ini, Senin 16 Januari 2023, sejumlah perwakilan dari klub Liga 2 didampingi oleh Asosiasi Pemain Profesional Indonesia atau API menemui Menpora Zainuddin Amali. Menpora mengatakan bahwa ia akan segera mencari solusi terbaik atas permasalahan ini. Menpora juga menegaskan akan segera bertemu dengan pengurus PSSI serta operator Liga PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Saya akan mencarikan jalan keluar. Saya akan komunikasi dengan PSSI, dengan EXO dan dengan pihak-pihak terkait. Siapa tahu masih bisa dapat dijalankan, ucap Menpora Zainuddin Amali. Klub Liga Indonesia PSIS Semarang mau rekrut Sinteyong sebagai pelatih mereka. Ini akan dilakukan jika Sinteyong sudah tidak lagi mengasuh timnas Indonesia. Hal itu dikatakan CEO PSIS Semarang AS Sukawijaya. Menurutnya PSIS Semarang tertarik untuk bayar Sinteyong. Itu akan dilakukan jika Sinteyong tidak diperpanjang kontraknya oleh PSSI. Kalau selesai dengan PSSI, kami tertarik mengambilnya, tutur Sukawijaya. Dalam wawancara yang dilakukan pada Direktur PT Persib Bandung Bermartabat atau PPBT di Cahyono, seorang pemain berinisial AP akan berlabuh ke skuad Maung Bandung. Sudah ada inisial AP, ujar Teddy Cahyono dalam YouTube Persib. Jika melihat dari skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022, inisial tersebut tertuju pada bek Pratama Arhan. Sementara itu, saat ini Pratama Arhan masih terdaftar dalam skuad Jepang Tokyo Verdy. Namun bek timnas Indonesia itu jarang mendapatkan menit bermain bersama klub Jepang tersebut. Selain itu, Pratama Arhan juga membela Tokyo Verdy di laga-laga uji coba semata, yakni melawan tim-tim kampus di Jepang. Meski jarang mendapatkan menit bermain, bek timnas Indonesia tersebut tetap didaftarkan oleh klub untuk musim 2023. Menurut Sinteyong, gagalnya timnas Indonesia di Piala AFF 2022 karena kesalahan yang dibuat sendiri. Sinteyong mengatakan, para pemain timnas Indonesia kehilangan kepercayaan dirinya. Akan tetapi ia juga kesulitan ketika menangani psikologis Fahrudin Arianto dan kawan-kawan.
kami mengalahkan diri kami sendiri. Saya berharap pemain bisa memperbaiki diri dengan menonton video tayangan ulang. Kita bisa meningkatkan performa, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di timnas tidak semua tentang bermain. Kami harus mengibarkan bendera nasional di dada. Ini adalah hal yang butuh mentalitas kuat, tapi sangat menyakitkan tidak bisa mengatasi bagian psikologis, tegasnya. Dua striker timnas Indonesia makin gacor usai kembali ke klub setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pemain tersebut yakni Elijah Spasojevic dan juga Ramadan Sananta. Elijah Spasojevic tampil menggila bersama Bali United. Ia berhasil mencetak berat C pada pertandingan kontra Persija Jakarta. Berikutnya ada nama Ramadan Sananta yang bermain bersama PSM Makassar. Ia juga berhasil mencetak 2 gol kala klubnya melawan PSS Sleman pada Sabtu 14 Januari 2023. Kedua striker ini berhasil tampil memesona di klub. Padahal ketika di timnas Indonesia, kedua pemain ini jarang mendapatkan menit bermain. Di timnas Indonesia, kedua striker ini hanya mencetak masing-masing 1 gol. Doni Setiabudi, yang merupakan CEO Bandung Premier League penggagas kompetisi sepak bola amatir, mendaftarkan diri sebagai pengurus PSSI periode 2023-2027. Doni Setiabudi mendaftar untuk 3 posisi, yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan juga anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI. Saya memang mendaftar 3 posisi sekaligus, yakni Ketua Umum, Waketum dan anggota EXO. Data sih sudah lengkap, kami tinggal tunggu hasil verifikasi dari KP, kata Doni saat ditemui usai menyerahkan berkas di GPK Arena Jakarta. Hal itu berarti kini sudah ada 3 bakal calon ketua umum PSSI menyatakan kesediaannya maju sebagai calon ketua umum. Sejumlah nama yang terpilih untuk menjadi komite pemilihan atau KP pada Kongres Biasa PSSI yang digelar pada Minggu 15 Januari 2023 ternyata menyalahi statuta PSSI. Pasalnya, ada sejumlah tokoh yang terafiliasi dengan klub atau organisasi PSSI. Padahal menurut pasal 64 statuta FIFA, anggota komite pemilihan harus terbebas dari lingkungan football family. Beberapa orang yang memiliki afiliasi dengan lingkaran football family ini ialah Amir Burhanuddin, yang berstatus sebagai ketua komite pemilihan. Sebagai informasi, Amir Burhanuddin merupakan CEO Deltras FC. Selain itu ada Sudarmaji, yang juga menjadi anggota komite pemilihan. Padahal, statusnya saat ini ialah sebagai media officer Arema FC. Tentu saja, tujuan utama statuta PSSI untuk membebaskan anggota komite pemilihan dari afiliasi football family ialah untuk menghindarkan konflik of interest alias konflik kepentingan. Sebab KP harus bisa bekerja secara independen dan juga netral agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.